Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Lumajang mulai dilakukan sejak awal tahun 2019 yang ditandai dengan dilakukannya deklarasi pembangunan zona integritas pada tanggal 25 Januari tahun 2019. Walaupun pada hakikatnya pembangunan integritas aparatur Pengadilan Agama Lumajang secara rutin senantiasa dilakukan sebagai wujud dari pelaksanaan ajaran agama. Namun patut disadari, persepsi masyarakat akibat berita yang sering lebih menonjolkan peristiwa-peristiwa negatif dari lembaga peradilan menyebabkan peradilan dinilai syarat KKN, rendah akuntabilitas, dan pelayanan yang buruk. Namun kami yakin setelah mereka datang ke Pengadilan Agama Lumajang, pandangan mereka akan berubah 180 derajat. Kita telah menjawab persepsi yang buruk tersebut melalui 6 area perubahan, penerapan 11 inovasi badilat, serta upaya yang sungguh-sungguh untuk mengikis segala bentuk perilaku koruptif dan meningkatkan layanan dengan menerapkan inovasi-inovasi sehingga hasilnya masyarakat akan merasakan bahwa Pengadilan Agama Lumajang bersih dari KKN, akuntabel, dan melayani. Dalam area 1 telah dilakukan upaya dari sejak pembentukan tim zona integritas, melakukan sosialisasi, menyusun program, melaksanakan penandatanganan fakta integritas, pembinaan yang rutin dilaksanakan pada saat mengawali rapat, kegiatan kultum, amanat saat apel, pimpinan menjadi contoh role model bagi bawahannya, ditetapkannya agen perubahan, pemasangan banner 5R, budaya, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, 10 budaya malu, yang setiap hari banner tersebut dibaca pada setiap sudut ruangan oleh semua aparatur Pengadilan Agama Lumajang. Dalam area 2 telah dibuat SOP, dilakukan monitoring dan evaluasi, telah dibuat standar pelayanan, maklumat layanan, dan kompensasi layanan sebagai wujud kesungguhan kami dalam memberikan layanan yang terbaik. E-Office yang dikenal juga dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik juga telah diterapkan. Ada ELLK, laporan lembar kerja elektronik, SIKEP untuk data kepegawaian, SIPP untuk penelusuran perkembangan perkara, E-Sukanti yakni E-Surat, E-Perpustakaan, dan E-Cuti, keterbukaan informasi publik melalui banner, website, akun Facebook, Instagram, serta siaran melalui radio Lumajang. Dalam area 3, penataan sistem SDM telah dilakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, peningkatan kompetensi pegawai melalui DDTK maupun Diklat, mengusulkan Diklat yang dilaksanakan oleh pusat, penerapan disiplin, pemberian reward kepada aparat yang berprestasi sebagai motivasi bagi mereka yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan rangsangan bagi yang lain untuk bekerja lebih baik. Pengusulan untuk mutasi dan promosi dengan standar yang terukur melalui rapat tim beperjakat dan melakukan pemutakhiran data pegawai agar pertimbangan pimpinan pusat dalam melakukan mutasi sesuai dengan data yang valid. Dalam area 4, keterlibatan pimpinan dalam penyusunan renstra dan rencana kerja telah diwujudkan, didukung dengan semangat dan kekompakan seluruh pegawai, sehingga beberapa penghargaan telah diraih oleh Pengadilan Agama Lumajang. Antara lain, SAPM tahun 2017 mendapatkan nilai A Excellent. IKPA, Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran tahun 2018 mendapat peringkat 2 sewilayah kerja KPPN Jember. APM tahun 2018 dan tahun 2019 mendapatkan nilai A Excellent. Pengadministrasian umum mendapatkan peringkat 1 se-Jawa Timur pada tahun 2019. Kelengkapan SIKEP mendapatkan peringkat 3 se-Jawa Timur pada tahun 2019. IKPA, Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran tahun 2019, Pengadilan Agama Lumajang kembali meraih prestasi dan kali ini berhasil mendapatkan peringkat 1 sewilayah kerja KPPN Jember. Dalam area 5 kita telah melakukan kampanye anti korupsi, anti suap, dan anti gratifikasi melalui pemasangan banner, pemutaran audio play yang diperdengarkan di ruang tunggu sidang dan diputar secara rutin sebelum persidangan dimulai. Penyediaan sarana pengaduan, baik pengaduan secara langsung maupun melalui
melalui petugas meja pengaduan maupun pengaduan secara online melalui website, melalui email, melalui handphone, dan juga melalui SIWAS yang langsung tersambung ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan secara kontinu selama 24 jam juga dilakukan melalui kamera CCTV yang dipasang pada 12 titik yang terkoneksi dengan layar monitor di ruang ketua. Pengawasan rutin yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang dan inspeksi mendadak juga senantiasa dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Lumajang, terutama yang terkait dengan keuangan. Dalam area 6, untuk peningkatan kualitas layanan, selain menerapkan 11 inovasi Badilag, Pengadilan Agama Lumajang juga menerapkan berbagai aplikasi yang merupakan pengembangan dari inovasi yang telah ada, serta inovasi yang murni hasil kreativitas tim IT Pengadilan Agama Lumajang. Antara lain, aplikasi yang diberi nama Aswaja, aplikasi scan wajah. Aplikasi ini menjadikan capture wajah sebagai database layanan agar layanan di Pengadilan Agama Lumajang tepat sasaran dan dapat memberikan atau membersihkan Pengadilan Agama Lumajang dari praktek percaluan. 2. Aplikasi Sipaluku, sistem integrasi data Pengadilan Agama Lumajang dengan data kependudukan Kabupaten Lumajang, yaitu hasil kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk menerbitkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang terupdate setelah terjadinya perceraian, asal-usul anak dan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Lumajang. Melalui aplikasi ini, data kependudukan selalu terupdate dan masyarakat pencari keadilan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukannya bersamaan dengan pengambilan produk pengadilan. 3. Aplikasi AISA, asistensi perkara, yaitu aplikasi notifikasi perkara melalui WhatsApp Pengadilan Agama Lumajang. Melalui aplikasi ini, para pencari keadilan dapat dengan cepat mengetahui keadaan perkembangan perkaranya. 4. Aplikasi yang diberi nama Alia, aplikasi 5 layanan yang terdiri dari 1. Antrian sidang dan layanan PTSP yang terintegrasi dengan SIPP. Dengan adanya mesin antrian sidang dan pelayanan PTSP, pelayanan menjadi lebih tertib dan terkontrol dengan baik. 2. Pelayanan permohonan informasi dan pengaduan elektronik. Aplikasi ini akan memudahkan petugas meja informasi dan pengaduan dalam penyimpanan data dan pelaporan. 3. Buku tamu elektronik, yaitu pencatatan buku tamu secara elektronik dari mencatat keperluan dan akan bertemu dengan siapa dengan dilengkapi capture wajah tamu yang berkunjung. Dengan adanya buku tamu secara elektronik dapat memudahkan identifikasi tamu secara akurat serta dapat mencegah adanya pihak berperkara yang mendatangi aparat pengadilan agama untuk kepentingan yang tidak dibenarkan oleh aturan yang berlaku. 4. Audio play, yaitu pengumuman atau himbauan secara otomatis agar tidak ada gratifikasi dan suap di Pengadilan Agama Lumajang. 5. IKPP, indeks kepuasan para pihak secara elektronik, yaitu pengukuran tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap semua pelayanan di Pengadilan Agama Lumajang secara elektronik. Para pihak berperkara dapat menilai terhadap pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Lumajang secara langsung melalui tab yang telah disediakan di setiap meja layanan. Dengan adanya aplikasi IKPP secara elektronik dapat memudahkan dalam evaluasi pelayanan agar terus dapat dilakukan upaya peningkatan. Selain inovasi yang berbasis layanan publik, di Pengadilan Agama Lumajang juga telah diterapkan inovasi yang terkait dengan kegiatan kesekretariatan yang diberi nama e-Sukanti, yakni e-Surat, e-Perpustakaan, dan e-Cuti yang semuanya dapat mempermudah kegiatan karena semuanya berbasis elektronik. Strategi pengembangan program kita lakukan dengan melakukan analisis SWOT sehingga program kegiatan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Berbagai kegiatan untuk semua area sebagaimana tersebut di atas merupakan gambaran dari perubahan budaya kerja dan perubahan pola pikir setelah kami melakukan deklarasi zona integritas. Adapun perbedaan kondisi gedung dan sarana publik bisa dilihat dalam slide berikut. Ruang sidang telah disesuaikan dengan SE Dirjen Badilag nomor 5558/DCA/HK05/9 Romawi/2019 tanggal 11 November 2019. Ruang PTSP telah dilakukan perubahan, meja informasi dan pengaduan,
Ruang mediasi juga telah dilakukan perubahan, ruang pos bakung, perubahan penerapan layanan terkait protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selain program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan tupoksi, keluarga Pengadilan Agama Lumajang juga tetap memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar dengan mengikuti program Pemda, yakni sedekah beras, ngeramut tonggo, pembagian takjil dan sembako pada bulan Ramadan, serta pembagian daging kurban pada saat Hari Raya Idul Adha. Demikian paparan program kegiatan Pengadilan Agama Lumajang dalam pembangunan zona integritas melalui wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Semoga semua kegiatan benar-benar dapat menghantar aparatur Pengadilan Agama Lumajang menuju integritas moral yang tinggi, terjauh dari segala bentuk perilaku koruptif, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.